Oke, untuk latihan dari pertemuan kita yang tadi, kita akan mencoba membuat sebuah basis data dulu seperti yang saya sudah tampilkan di sini. Saya memberikan nama basis datanya latihan underscore name. Nanti kalian menuliskan name kalian sendiri di sana ya. Oke. Oke, kita sekarang mencoba membuat domain. Nah, kalau di sini kita lihat tujuan domain ini untuk apa. Nah, domain ini gunanya nanti untuk kita membuat tipe data yang baru. Nah, contohnya di sini create domain SN type sebagai char, di mana nanti SN type ini kita buat menjadi tipe data baru. Kita langsung contohkan ke SQL servernya ya. Oke, kalau biasanya kita mau create table, contohnya kita nih mau create table mahasiswa. Nah, ini kan sintaks yang akan kita gunakan untuk nge-create table ya. Kita buat tipe datanya yaitu name nvarchar 12, nama nvarchar 50, alamat nvarchar 100 dan jenis kelaminnya char 1. Kenapa? Karena jenis kelamin di sini nanti laki-laki dan perempuannya ditandai dengan L atau P. Nah, di sini saya agak bingung nanti. Jadi akan ada nanti kasusnya di mana programmer itu akan bingung. Ini namanya NIM itu berapa ya NIM kalian misalnya gitu. Berapa ya ditaruh nvarchar 12 kah atau nvarchar 15 gitu. Itu nanti gunanya kita penggunaan domain. Coba kita create dulu di sini, kita running ya. Nah, ternyata error ini. Kenapa dia error? Karena sebaiknya kita tidak menggunakan pemisah seperti ini untuk menuliskan nama atribut yang berbeda. Kalau mau kita tambahkan simbol begini, nanti dia akan menganggap ini sebagai satu kesatuan. Dan ini juga masih ada salah di sini ya. Oke, kita jalankan, execute. Oke, sekarang sudah berhasil. Sekarang kita sudah meng-create table mahasiswa. Nanti kita cek di sini sudah ada ya table mahasiswa. Nah, bagaimana di mana tadi kegunaan domain tadi? Nah, sekarang saya mau membuat sebuah domain untuk menggantikan nvarchar ini menjadi tipe mahasiswa, karena nanti ini kan karena tabel untuk digunakan untuk perkuliahan akan banyak nanti tabel yang akan menggunakan NIM. Oleh karena itu saya ingin menstandarisasikan bahwa NIM ini akan selalu nvarchar 12. Nah, bagaimana caranya? Coba kita lihat tadi contoh kalau dari slide kan kita akan melihat cara membuat domain atau user defined data type itu adalah menggunakan sintaks seperti ini. Coba kita jalankan langsung apakah ini bekerja. Nah, saya coba ya, saya buat domain namanya domain untuk name, domain name untuk varchar 12 karena saya mau menggantikan varchar 12 ini untuk name nanti seterusnya. Kita coba running dan sepertinya ini akan error. Nah, ini error. Kenapa? Karena ini sudah tidak disupport lagi oleh si SQL server. Jadi yang akan kita gunakan nanti untuk meng-create user defined data type itu adalah seperti ini. Saya akan membuat sebuah tipe data dengan namanya UDF name. Nanti UDF name ini akan saya gunakan dengan tipe datanya varchar 12. Jadi saya akan menggunakan ini saja nanti untuk meng-create semua table yang berhubungan dengan ada namanya NIM. Jadi ini untuk mencegah kesalahan apakah NIM ini nvarchar 12, nvarchar 15 dan seterusnya. Coba kita running nih, create type UDF name. Oke, sekarang sudah berhasil ya. Saya sudah mempunyai satu tipe data namanya UDF name. Bagaimana kita akan mempergunakan ini? Kita akan misalnya nge-create sebuah table. Misalnya kita sebut nama tabelnya adalah KRS gitu ya. KRS itu kan hubungan antara NIM dan mata kuliah gitu ya. Jadi kita sebut NIM. Nah, NIM harusnya kan tipe datanya itu adalah 12. Tapi saya tadi sudah mengganti tipe data 12 ini untuk NIM adalah dengan nama UDF NIM. Jadi saya pakai ini saja sebagai tipe datanya. Kemudian saya bikin kolom berikutnya namanya misalnya kode mata kuliah, dia nvarchar 5 atau 6 lah ya. Oke, kita running. Apakah dia akan jalan atau tidak seperti itu? Coba kita lihat ya. Running, nah berhasil ya. Jadi kalau kita cek sekarang table untuk KRS, kita akan melihat kolom tipe datanya dia adalah untuk NIM adalah varchar 12. Jadi kita perhatikan ini. Di sini kan kamu bisa memperhatikan bahwa tipe datanya ini adalah nvarchar 12. Jadi nanti kalau kalian meng-create table-table lain yang ingin menggunakan NIM biar tidak salah, pakai saja UDF name. Jadi gunanya ini nanti untuk pengembangan, misalnya ini
kan tidak semua programmer itu akan tahu tipe data untuk entity tertentu. Misalnya NIM berapa ya gitu ya, apakah 15 atau 12 atau bahkan 20. Jadi biar tidak ada kesalahan, create aja satu tipe data namanya misalnya UDF NIM. Nanti setiap table yang akan menggunakan NIM, nanti kalau ada table-table baru kita tinggal menggunakan UDF NIM ini. Oke, sekarang kita bergerak ke skema ya. Kita contohkan skema, kita ulang lagi skema ini apa sih? Nah, skema ini adalah mengelompokkan table dan konstruk yang lain itu menjadi satu. Jadi, kalau kita perhatikan di SQL Server, nah kamu perhatikan di sini. Nah, sekarang kita kan punya table latihan NIM ini ya. Ke basis data latihan NIM. Di sini kalau kalian perhatikan nih, dia tulisannya dbo.krs. Ini yang disebut dengan skema. Jadi dbo ini dbo.krs ini skemanya adalah dbo dan krs itu adalah nama tabelnya. Jadi kenapa dbo? Yaitu defaultnya. Jadi kalau kita tidak membuat skemanya, si SQL Server otomatis akan menaruh itu ke skema DBO, skema default. Nah, untuk gunanya untuk apa ya Bu? Ya, kita punya skema ini untuk mengelompokkan. Misalnya nih, kan kalau di CIS itu kita punya banyak sekali keperluan ya. Misalnya di CIS kalau kalian perhatikan di sana ada nilai, di sana ada informasi mengenai mahasiswa, informasi mengenai dosen, penelitian, ada juga tentang misalnya paket yang sampai atau bahkan tentang maintenance. Nah, biar mudah dikelola kan kita kelompokkan saja table-table tersebut sesuai dengan keperluannya. Misalnya kita buatlah satu skema. Kalau kalian perhatikan dulu ya sintaksnya. Nah, sintaksnya tadi untuk membuat skema itu adalah create skema, nama skemanya apa, dan otorisasinya. Otorisasi ini kita berikan ke user yang mana, misalnya seperti itu ya. Nah, kita coba dulu create skema company. Nah, kita buat nanti skemanya itu karena kita misalnya keperluan untuk perkuliahan, kita create skemanya adalah perkuliahan. Kita running. Oke, sekarang kita udah punya skema kuliah. Jadi saya mau menaruh kalau kita perhatikan di sini nih, saya mau menaruh nanti semua table yang lain itu di skema kuliah. Coba kita create satu table lagi ya. Ini kan harusnya ya. Nah, kalau kita buat seperti ini, nanti mata kuliah ini akan masuk ke DBO. Tapi saya maunya mata kuliah ini masuk ke skema kuliah. Jadi saya buat saja seperti ini. Nah, jadi saya nanti maunya ini sudah akan masuk ke skema kuliah. Oke, running ya, jalan ya. Jadi kita coba refresh lagi di sini. Nah, kalau kalian perhatikan dia sudah ada di skema kuliah. Ya, di sini udah ada dia di skema kuliah, tidak lagi di skema DBO. Jadi kalau kita select seperti ini. Nah, apakah dia akan running kalau kita buat seperti ini? Nah, tidak ditemukan. Jadi kita harus menuliskan lengkap dengan skemanya. Oke, begini ya. Untuk semua table yang ada di skema selain DBO harus kita tuliskan nama skemanya. Tapi kalau tabelnya ada di DBO, di skema DBO kita tidak perlu menuliskan skemanya. Oke, sebagai bahan latihan nanti kalian create dulu satu basis data dengan nama latihan week5_nim. NIM-nya nanti kalian ganti dengan NIM kalian sendiri. Setelah itu kalian buatkan dua skema, yaitu dengan skema kuliah dan keasramaan. Setelah itu buatkan UDF atau domain dengan nama UDF NIM untuk NIM dan UDF KMK untuk kode mata kuliah. Setelah itu kalian create class pakai sintaks ya.
4 table. Ya, 3 table pertama yaitu mahasiswa, mata kuliah, dan dosen ini ada di skema kuliah, dan untuk skema perwalian adanya di skema keasramaan yang tadi yang sudah ditetapkan di sini ya tadi ya. Nah, setelah itu kalian nanti insert data masing-masing minimal 5 ke keempat table tersebut pakai sintaks, dan pastikan NIM Anda ada pada table ya. Jadi di sini nanti di mahasiswa harus ada NIM Anda ya. Nah, setelah itu kalian select data pada keempat table. Nanti latihan ini dikumpul di hari yang sama, tetapi kalian diperbolehkan mengumpulkan ini di malam sebelum jam 10 malam ya. Oke, untuk latihan yang berikutnya nanti kita akan bahas di video selanjutnya. Saat ini untuk skema dan untuk user data function kita akhiri sampai di sini. Selamat belajar semuanya dan tetap sehat, tetap semangat. Selamat bekerja.